sekalian, apa kabarnya hari ini? Pasti sehat-sehat semua ya? Baik, sudah. Ini hari ini kenapa Ibu menggabungkan kalian dalam dua kelas ini? Karena kita akan melakukan pembelajaran PKR, yaitu pembelajaran kelas rangkap. Di sini kelas 4 dan di sini kelas 5. Ya, anak-anak sekalian, Ibu harapkan dalam pembelajaran kelas rangkap ini kalian bisa lebih akrab lagi dalam belajar sebentar kalau Ibu beri tugas ya. Senang tidak ada anak-anak kalau belajar kelas rangkap? Pasti senang kan? Karena kamu punya banyak teman dari kelas lain selain dari teman sendiri. Baik anak-anak sekalian, jadi kita punya kompetensi dasar hari ini untuk kelas 4. Ya, kalian harus belajar, untuk kalian pelajari hari ini adalah menentukan ide pokok dan kalimat pendukung. Kemudian untuk kelas 5, kalian akan belajar tentang IPAS, yaitu memahami alat-alat gerak dan fungsinya pada manusia dan hewan. Ya, baik sudah anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki pembelajaran di kegiatan inti, Ibu ingin tanya dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, dari kelas 4 1 orang, dari kelas 5 2 orang. Kenapa mereka tidak hadir? Sakit. Oh, baik sudah. Jadi anak-anak musim hujan sekarang, jadi kalian harus menjaga kesehatan baik-baik ya. Baik sudah. Ini kita berdoa dulu, kita minta kehadiran Tuhan sebelum kita memulai pembelajaran. Ibu pimpin doa ini. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya Tuhan, rahmatilah kegiatan kami ini, pembelajaran kami ini agar dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Amin ya rabbal alamin. Baik sudah anak-anak sekalian, kita sudah selesai melakukan berdoa. Jadi sekarang kita langsung masuk ke kegiatan inti. Seperti Ibu janjikan tadi, bahwa kompetensi dasar untuk kelas 4 itu yaitu menentukan ide pokok dan kalimat pendukung. Sedangkan untuk kelas 5 itu menentukan memahami alat gerak pada manusia serta fungsinya. Baik, sekarang Ibu mulai dulu dari kelas 4 ya. Ibu harap kelas 5 tenang dulu. Baik, sudah ada kelas 4 sekalian. Jadi di kelas 3 kemarin sudah dapat pembelajaran tentang menentukan ide pokok atau belum? Oh, ada yang sudah, tapi ada yang masih ingat, ada yang sudah lupa toh? Nah, jadi dalam sebuah bacaan itu kita disuruh, misalnya kita disuruh menentukan ide pokok atau gagasan pokok, kemudian dengan kalimat pendukung pasti. Nah, bagaimana cara kita mencari ide pokok dan kalimat pendukung tersebut? Kita baca semua bacaan itu. Setelah kita baca semua, kita tarik benang merahnya istilahnya. Kalau anak-anak belum tahu benang merahnya, yaitu dia punya pokok bahasan penting. Ini pemikiran kita yang paling utama. Misalnya anak-anak belajar atau baca bacaan di dalam itu tentang kegiatan perlombaan di sekolah. Kegiatan perlombaan di sekolah tujuannya untuk supaya merangsang minat anak agar bisa berkreasi dengan anak-anak yang lain. Berarti kita baca itu bacaan dari awal sampai akhir. Setelah itu baru kita temukan apa dia punya kalimat pokok, apa dia punya gagasan pokok, dan apa dia punya kalimat pendukung. Ya anak-anak sekalian, bisa mengerti apa yang Ibu maksudkan? Nanti sebentar baca buku bacaan, ambil di lemari sebentar. Bisa? Bisa. Oke, baik sudah. Kalau sudah bisa berarti Ibu bagi kamu dalam beberapa kelompok. Ini ada LKPD, kalian akan ini Ibu bagikan, ini kelompok 1 dan kelompok 2, silahkan kerjakan LKPD. Baik, jangan ribut ya. Ibu ke kakak kelas 5 dulu. Baik kelas 5. Jadi seperti Ibu katakan tadi bahwa memahami alat gerak pada manusia dan hewan. Alat gerak pada manusia itu yaitu contoh tangan dan kaki. Jadi tangan itu kita bisa mengambil sesuatu, kita bisa meraba, kita bisa meraih, itu menggunakan tangan. Sedangkan kaki itu kita bisa berjalan, kita bisa berlari, berpindah tempat, melompat, dan lain-lain. Tapi kalau untuk binatang itu ada sayap, kemudian ada sirip, kemudian ada ekor ya. Itu semua adalah anggota gerak. Anggota gerak sayap itu berguna untuk seperti burung, dia bisa terbang. Kemudian sirip untuk ikan, dia bisa berenang. Kemudian ekor dan lain-lain itu merupakan alat-alat gerak bagi manusia dan hewan. Kemudian fungsinya untuk apa? Fungsinya seperti Ibu bilang tadi. Fungsinya dia bisa bergerak, berpindah, berlari, dan lain-lain sebagainya. Bisa mengerti? Bisa, baik saudara. Kalau mengerti berarti Ibu berikan kamu tugas kelompok juga ya. Ini untuk LKPD untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Silakan kerja dengan tertib ya. Semua kelompok harus menyumbangkan pendapat dan pikirannya. Ibu tunggu sampai beberapa menit, sebentar baru presentasikan ke depan. Oh, kelas 4 sudah. Mari silakan presentasikan ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Perwakilan dari kelompok 2, silakan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, baik. Jadi berhubung kelas 4 ini jumlah muridnya sedikit, jadi Ibu bagi hanya 2 kelompok. Jadi nilai dari kedua kelompoknya tadi ada 80 dan 85. Di mana mereka sudah menjelaskan bagaimana menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Ibu suruh ambil buku di lemari tadi, kemudian menentukan ide pokoknya. Jadi tepuk tangan untuk kelas 4. Baik, sekarang Ibu kasih kamu individu. Pekerjaan individu, kamu kerja ya.
Nanti ambil buku itu ada di meja, silahkan buka buku di halaman 129. Untuk kelas 5 sudah habis? Oh sudah, sudah. Kelompok 1 silahkan maju, presentasikan ke depan. Ya silahkan duduk, tepuk tangan. Ya kelompok 2 juga silahkan maju. Ya tepuk tangan, silahkan duduk. Baik sudah, jadi kelas 5 punya soal tadi Ibu ulangi. Jadi menyebutkan alat-alat gerak pada hewan, menyebutkan alat-alat gerak pada manusia dan fungsinya masing-masing. Ibu sudah lihat semua, sudah bisa menjawab, berarti sudah memahami apa yang Ibu maksudkan. Berarti sampai di sini anak-anak sudah bisa mengerti. Oh baik, sudah, terima kasih kalau sudah mengerti. Kelas sampai juga sudah mengerti. Sudah baik, sudah. Kalau begitu Ibu akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Jadi untuk kelas 4, jadi ide pokok, untuk menentukan ide pokok, gagasan pokok atau kalimat pendukungnya itu kita melihat bacaan, kita baca secara keseluruhan baru kita menemukan ide pokok dan kalimat pendukung. Kemudian untuk kelas 5 kita harus mengetahui alat gerak manusia dan hewan itu beserta fungsinya. Ya, kita bisa perhatikan hewan-hewan yang ada di sekitar kita dan kita bisa perhatikan teman, kamu bisa perhatikan ibu guru dan lain-lain. Sampai di sini sudah memahami semua? Sudah baik. Senang tidak belajar PKR, pembelajaran kelas rangkap? Senang toh? Baik, sudah. Kalau senang berarti mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Kita tutup kita punya kegiatan hari ini dengan berdoa. Ibu juga masih pimpin doa ini ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terima kasih atas segala penyertaan-Mu pada hari ini di kegiatan pembelajaran kelas rangkap kami ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sudah selesai, kalian bisa istirahat.